Pernah gak sih kalian ngerasa insecure? Atau sering? Nah, terus gimana dong caranya biar kita bisa menghadapi insecure tersebut yang terus-menerus menghantui kita? Halo teman-teman semua, kenalin namaku Heni Rohmawati. Aku dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai insecure dan bagaimana caranya biar kita bisa menghadapi insecure tersebut. Oke, sebelumnya pasti sudah pada tidak asing ya dengan kata insecure. Hampir setiap orang pasti pernah mengalami atau pasti pernah berada di fase insecure. Nah, contohnya saja ketika ada seseorang yang mulai merasa insecure seperti ini. Ih, dia kok cantik banget ya, sedangkan aku enggak. Ih, dia kok ganteng banget sih ya, sedangkan aku enggak. Kok dia bisa sih berprestasi sekeren itu, sedangkan aku cuma gini-gini aja. Nah teman-teman, itu merupakan contoh ketika kita mulai merasakan insecure. Baik, sebelum kita membahas mengenai bagaimana aja sih caranya biar kita bisa menghadapi rasa insecure, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya insecure itu apa sih? Jadi, insecure merupakan suatu kondisi mental seseorang yang berada di dalam kondisi tidak aman. Nah, biasanya orang-orang ini akan merasakan ketidakpercayaan diri, terus juga sering menyalahkan keadaan, sering membandingkan dirinya dengan orang lain, sering merasa cemas dan takut yang berlebihan. Nah, insecure ini bisa karena beberapa sebab. Banyak sebenarnya sebab-sebab yang bisa mengakibatkan insecure. Contohnya seperti mungkin lingkungan sekitarnya kurang mendukung, kurang suportif, atau bahkan cenderung memberikan pengaruh negatif. Terus bisa juga dari perkataan-perkataan orang lain yang menyakiti hati orang tersebut. Terus juga mungkin bisa juga karena sering mengalami kegagalan. Nah, sebenarnya merasakan ketidaknyamanan atau merasa cemas itu sangat normal pada diri manusia. Tapi jika terus-menerus terjadi dan dalam waktu yang lama, hal tersebut bisa cukup berbahaya karena bisa mengakibatkan dampak negatif kepada kondisi mental maupun kondisi fisik manusia. Oleh karena itu penting banget nih teman-teman untuk kita tahu bagaimana aja sih cara yang mungkin bisa kita gunakan, bisa kita terapkan ketika kita sedang merasakan insecure. Cara yang pertama adalah fokus dalam mencintai dan menjadi diri sendiri. Fokus untuk self love dan tetap menjadi diri sendiri akan mempermudah kita dalam mengenal diri kita lebih dalam, yaitu mengenal kelebihan, kelemahan, karakteristik, dan passion kita. Tentunya hal ini akan mempermudah kita dalam berfokus untuk mencapai tujuan kita. Cara yang kedua adalah jangan terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Meskipun membandingkan diri dengan orang lain bukan selalu hal yang negatif, namun pada umumnya membandingkan diri ini akan menguras banyak tenaga dan juga waktu kita, yang malah ujung-ujungnya nanti kita menyalahkan diri sendiri. Ih, kok dia keren banget ya, aku kapan ya kayak dia, aku kok gini-gini terus gitu. Nah, jadi mungkin bisa untuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi kita harus punya kontrol yang bijak, yaitu mungkin kita bisa menjadikan kesuksesan orang itu untuk motivasi agar kita bisa jauh lebih baik ke depannya. Jangan malah menjadi penyebab kita untuk down seperti itu. Cara yang selanjutnya, cara yang ketiga adalah tempatkan dirimu pada lingkungan yang suportif. Ketika kita berada di sekitar lingkungan yang suportif, positif, penuh kasih sayang, selalu mendukung kita, pastinya kita akan terjauhkan dari rasa insecure dibandingkan jika kita berada di lingkungan yang membawa pengaruh negatif bagi kita dan kurang mendukung. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar dalam memilih lingkungan yang baik. Cara yang terakhir adalah selalu bersyukur. Nah, mungkin ini sering sekali dilupakan kalau bahwasanya bersyukur ini sangat penting. Kita harus selalu bersyukur, harus selalu mensyukuri atas apa yang kita punya sekarang, atas nikmat, anugerah, kemudahan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kita akan
jauhkan dari rasa kurang, rasa kecewa, dan rasa insecure tentunya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf bila aku dalam nyampein tadi banyak kekurangannya. Terima kasih teman-teman, salam bahagia dan tetap semangat.